Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ketemu lagi sama Teacher Eva. Kita hari ini akan belajar PAI. Namun sebelumnya tolong disiapkan dulu ya alat-alat tulisnya. Ayah dan bunda juga bisa menemani Anda dalam belajar. Bagaimana anak-anak, sudah siap? Mari kita mulai belajar kita hari ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hadas, najis. Nah, sekarang kita hari ini akan belajar tentang wudhu dan tayamum. Yang pertama, kita belajar wudhu dulu. Ya, kita belajar poin aku senang berwudhu. Wudhu menurut bahasa artinya menyucikan diri. Sedangkan menurut istilah, wudhu bisa diartikan membasuh anggota badan secara bergantian dengan dimulai dari anggota badan sebelah kanan, kemudian dilakukan secara berurutan dengan syarat dan rukun tertentu. Syarat-syarat wudhu yaitu yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu dapat membedakan benar dan salah. Kemudian yang berikutnya, tidak sedang berhadas besar. Dan yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit kita, seperti cat, getah dari buah ataupun getah dari pohon gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada rukun wudhu. Masih ingat berapa rukun wudhu? Iya, benar sekali. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama harus niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan rukun yang keenam tertib, artinya berurutan. Kemudian selanjutnya ada sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah yang pertama membaca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saat memulai wudhu. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh hidung. Yang kelima mengusap kedua telinga. Yang keenam membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Yang ketujuh mendahulukan anggota wudhu yang sebelah kanan. Yang kedelapan berdoa setelah wudhu, yaitu membaca doa sesudah wudhu. Kemudian tadi kita berbicara tentang kata membasuh dan mengusap. Kalian tahu bedanya apa dua kata itu? Iya, pinter banget. Membasuh, nah kalau membasuh berarti airnya itu harus mengalir pada anggota wudhu. Sedangkan mengusap berarti airnya tidak mengalir pada anggota wudhu tersebut, tetapi cukup membasahi anggota wudhu tersebut. Nah, untuk niatnya wudhu, perhatikan berikut ini ya. Nah, niatnya wudhu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari
fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ada doa setelah wudhu. Nah, doanya perhatikan ini ya, di samping ini, yaitu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, yang selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, kita belajar tentang tata caranya berwudu. Nah, untuk lebih paham, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan sambil membaca basmalah. Yang kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh hidung 3 kali. Keempat, membasuh muka sambil membaca niat. Nah, membaca niat itu diucapkan saat basuhan pertama. 5. Membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian rambut kepala. Ini juga 3 kali. 7. Mengusap. Ada juga yang menyebutnya menyapu kedua telinga sebanyak 3 kali. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga 3 kali. Kemudian yang ke-9 atau terakhir, berdoa. Nah, doa yang dibaca doa setelah wudhu. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan materi C. Ayo bertayamum. Kata tayamum artinya menurut bahasa yaitu menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyengaja mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan agar diperbolehkan sholat. Pada saat tertentu, tayamum menjadi pengganti wudhu dan mandi besar. Sebab dibolehkannya tayamum antara lain, yang pertama, tidak ada air. Padahal sudah berusaha mencari air kemana-mana, namun tidak menemukan air sedikit pun. Sedangkan waktunya sholat sudah masuk, nah itu boleh untuk bertayamum. Yang kedua, sakit. Nah ini, nanti ketika kena air sakitnya itu bertambah parah. Nah itu boleh dengan bertayamum. Kemudian yang ketiga, sedang dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan tersebut tidak ditemukan air sama sekali. Meskipun sudah berusaha mencari ke sana kemari, namun tetap tidak ditemukan. Ini boleh bertayamum. Yang berikutnya ada rukun tayamum. Nah, kalau tadi wudhu ada rukunnya, tayamum juga ada rukunnya. Rukunnya yang pertama yaitu rukun tayamum pertama niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu suci. Debu ya, bukan tanah ya, debu. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang suci juga. Yang keempat yaitu tertib. Kemudian untuk niatnya tayamum, nah perhatikan gambar berikut ya. Niatnya tayamum yaitu nawaitu
tayammuma listibahatil sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian tentang tata cara tayamum. Nah, agar kalian lebih paham lagi, mari kita simak bersama-sama tentang tata cara tayamum berikut ini. Yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu suci. Kemudian setelah itu, yang kedua, kedua telapak tangan tadi ditiup. Boleh juga dikibas-kibaskan, jadi agar debu yang menempel pada permukaan telapak tangan kalian tidak terlalu tebal. Kemudian yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan tersebut ke muka. Sama, jadi seperti wudhu itu ya. Kemudian yang keempat, kedua telapak tangannya tadi diletakkan pada tempat yang mengandung debu yang suci, namun harus beda tempat dengan yang pertama tadi. Kemudian setelah itu sama seperti tadi, telapak tangannya debunya ditiup atau dikibas-kibaskan agar tidak terlalu tebal. Setelah itu, yang kelima, diusapkan kedua telapak tangan tadi ke tangan ya, satu-satu, dimulai dari tangan sebelah kanan. Dan yang keenam, berdoa. Doa yang dibaca setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang tayamum dan wudhu? Alhamdulillah. Nah, agar kalian lebih paham lagi, nanti tolong dipraktekkan gerakan wudhu atau tata cara berwudhu. Kemudian jangan lupa di video. Kemudian videonya nanti di-upload di Google Drive SDI Al-Firdaus. Pesan teacher, selalu sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, selalu patuh dan hormat kepada kedua orang tua, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Keluar rumah dengan menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 1 meter, dan jika tidak berkepentingan, tidak usah keluar rumah. Sekian belajar kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.